Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara podcast Matematik episode 3. Nah, masih dengan saya nih Almisari M sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu ketua dari Himpunan Mahasiswa Matematika tentunya, tidak lain tidak bukan, yaitu Kak Asman. Halo, apa kabar Kak? Ya, apa kabar kembali Agnisari? Ya, Pak. Alhamdulillah Oh, baik, Kak. Oke, nah pada episode kali ini kita akan membahas seputar himatika dan tentunya pengalaman beliau sebagai dalam menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa matematika ini. Mungkin ini Kak, kan kemarin kan baru saja terangkat ya Kak sebagai ketua himpunan mahasiswa matematika atau himatika lah ya. Sebenarnya Kak, betul. apa yang memotivasi Kak Asman untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa matematika? Oh, jadi sebenarnya sumber motivasi saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua Himatika itu dari pengalaman 2 periode kemarin. Hmm. Ya, jadi motivasi saya ingin menjadi ketua Himatika itu yang pertama pasti ingin memberikan pengaruh ya bagi Himatika itu sendiri. Nah, salah satu contohnya itu saya ingin memberikan eh, pengaruh-pengaruh positif eh, baik itu dari program-program yang akan saya rancang, Um, kemudian baik dari perilaku saya selaku ketua Kedua Himatika, himatika. ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman Oh, dan amin. kemudian selain dalam dituangkan dalam bentuk program, saya juga eh, termotivasi untuk bisa berkembang dalam diri saya, menambah relasi. Maka dari itu saya berniat untuk menjadi ketua Himatika di Hmm. periode ini. Karena memang saya rasa eh, perlu kita lakukan sedikit perubahan di dalam Himatika itu sendiri. Ya, dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi di poin awal bahwa kita perlu terapkan pengaruh-pengaruh yang lebih baik lagi di Himatika. Pengaruh-pengaruh positif yang lebih baik lagi. Nah, salah satu contohnya mungkin di beberapa sistem program yang perlu dibenahi, mungkin itu yang sempat saya pikirkan lah ya untuk kebaikan insya Allah Himatika ke depannya begitu. Seperti itu. Oke. Jadi begini Kak, kan sebelum mencalonkan diri nih sebagai ketua himpunan mahasiswa matematika himatika, tentunya pasti Kak Asman punya visi dan misi. Ya Boleh nih betul. tahu visi misinya? Iya betul. Jadi pada saat Mubes ke-10 kemarin di bulan Mei kan itu tempat sebenarnya kan Mubes kan sebenarnya tempat untuk membahas mengenai uh, rancangan pengurus ke depannya sekaligus pertanggungjawaban pengurus sebelumnya kan. Jadi sebelum saya mencalonkan diri atau pada saat saya mencalonkan diri sebagai ketua Himatika, saya mempunyai visi ingin menciptakan generasi atau anggota-anggota Himatika yang uh, inisiatif dan dinamis. Dalam artian apa? Itu dua kata kuncinya inisiatif dan dinamis. Dalam artian apa? Inisiatif itu saya ingin menciptakan generasi-generasi atau anggota Himatika dalam hal ini pengurus ya dan juga kader-kader baru insya Allah yang akan masuk nanti. Inisiatif itu saya ingin anggota Himatika itu bisa proaktif dalam artian tidak harus kita perintah dulu baru bergerak dan juga dia itu bisa memiliki kepemimpinan. Dia itu merasa bahwa jabatan itu hanyalah sebuah kata, tidak ada perbedaan di himpunan. Kita semua satu, bahwa kita itu semua punya tanggung jawab dalam himpunan itu. Tidak memandang, saya hanya pengurus biasa, tidak perlu saya terlalu wah-wah gini toh. Ya. Begitu maksudnya. Itu yang ingin saya terapkan bahwa kita ini semua satu, kita semua punya tanggung jawab di himpunan. Selain itu di kata kunci yang kedua itu dinamis, saya ingin menciptakan generasi atau anggota Himatika yang dinamis atau fleksibel, bisa mengikuti perubahan yang terjadi, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya kurang lebih seperti itulah dan intinya dia itu bisa di bidang mana saja, dia itu dinamis begitu. Kurang lebih seperti itu. Dan adapun misi-misi yang saya akan jalankan untuk mewujudkan visi yang tadi kan, yang pertama otomatis saya akan menuangkannya dalam sebuah program.
kami punya beberapa program yang menunjang akademik, yang kedua menunjang soft skill, dan tidak lupa juga kita harus selalu memperbanyak relasi atau hubungan dengan lembaga-lembaga begitu kan, baik itu di dalam kampus dan di luar kampus. Dan yang terakhir saya juga sempat memiliki misi untuk membuat komunitas-komunitas kecil di dalam Himatika ini, yaitu komunitas belajar, komunitas olahraga dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu visi dan misi saya. Gitu. Berarti tidak lain tidak bukan sih visi misinya kayak menuju perubahan ya? Ya, tentu saja. Jadi seperti itu Sobat Potmed. Oke, mungkin kan dari visi misi itu tentunya sudah dirancang ya Kak, program-program apa saja yang mau dijalankan. Betul. Dan boleh tahu tidak program unggulan yang sudah dirancang untuk Himatika ini? Ya, tentu saja boleh dong. Ya. Ya. Jadi di Himatika itu sebenarnya dari tahun ke tahun kita sudah punya program unggulan namanya Infinity. Infinity, Nah, oke. Nah, Infinity ini merupakan program rutin Himatika setiap tahun, di mana programnya ini itu memfokuskan sasarannya itu ke SMA mengenai pengembangan ilmu matematikanya. Nah, yang beda pada tahun ini kami berencana untuk melibatkan seluruh jenjang pendidikan. Yang pertama untuk mahasiswa kami akan berencana mengupayakan untuk mengadakan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Wow. Kemudian di tingkat jenjang SMA dan SMP hampir sama konsepnya dengan Infinity tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian untuk SD kami akan berencana untuk menerapkan lomba-lomba yang bersifat spiritual begitu. Nah, selain Infinity kami juga masih punya program-program yang lain unggulan. Mungkin seluruhnya programnya unggulan ya, bisa disebut unggul lah ya. Tetapi kita sebut saja spill tipis-tipis begitu. Ya jadi iya begitu maksudnya. Selain Infinity, kami juga punya program yang namanya Medzone, di mana Medzone itu merupakan sebuah kegiatan sosialisasi sekaligus bimbingan belajar bagi anak-anak SMA begitu. Dan tak lupa pula satu program yaitu podcast Himatika. Podcast matematik ya. Podmed. Ini adalah salah satu program unggulan kami juga. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan mengenai program unggulan, karena sebenarnya semuanya unggul lah begitu. Masya Allah. Jadi itu tadi Sobat Podmed beberapa spill tipis-tipis program unggulan dari Himatika ini. Terus kan Kak, pasti sudah dirancang nih programnya secara baik. Apa sih pencapaian terbesar yang telah diraih oleh himpunan matematika ini selama Kak Asman menjabat deh? Ya, sebenarnya saya belum lama menjabat ya, saya baru kurang lebih 2 bulan jadi ketua himpunan. Jadi untuk pencapaian terbesar begitu, yang pertama pastinya di podcast matematik ini. Karena kenapa? Setelah saya cari tahu, itu ternyata Himatika Unsulbar lah yang pertama yang berani untuk memulai podcast seperti ini. Saya rasa itu adalah pencapaian yang sangat besar sebenarnya di lingkup Universitas Sulawesi Barat ya. Karena kenapa? Dalam berbagai kegiatan itu yang sulit itu sebenarnya mau berani memulai, bagaimana kondisinya. Jadi saya berinisiatif untuk kita mulai saja dulu, nanti kita untuk kelanjutannya nanti pasti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi pencapaian terbesar yang telah diraih, bahwa Podmed ini merupakan Podmed himpunan pertama yang ada di ruang lingkup Universitas Sulawesi Barat. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih tantangan terbesar yang Kak Asman hadapi selama masa jabatan? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa sebenarnya saya baru menjabat ya, baru 2 bulan. Ya, jadi untuk tantangan saat ini sebenarnya kesulitannya itu hanya di akomodir keanggotaan saat ini. Karena kenapa? Situasinya saat ini kan masih dalam masa-masa jeda libur kan, libur semester. Maka dari itu saya harus berusaha untuk tetap bisa menjalankan berbagai kewajiban atau berbagai program Himatika itu, walaupun memang kondisi keanggotaan sekarang minim lah ya, karena masih dalam jeda libur begitu. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan tantangan awal saya, bahwa saya harus tetap bisa
melaksanakan program-program berdasarkan timeline yang telah disepakati di awal, walaupun memang kondisinya masih belum maksimal. Tapi insya Allah nanti kedepannya saya rasa ini akan seru dan menyenangkan ya teman-teman, apabila teman-teman pengurus sudah bisa kembali aktif di himpunan seperti itu. Selain itu kan Kak, kita tahu nih bahwa untuk anggota-anggota ini biasanya kita punya semangatnya, kadang kendor, kadang semangat, kadang kendor. Terus bagaimana sih cara menghadapi semangat yang turun naik gitu? Oh iya, sebenarnya saya sudah bukan menyiapkan ya, tapi sudah mulai memikirkan bagaimana caranya sehingga anggota saya ini terus bisa termotivasi ya untuk terus semangat dalam kepengurusan ini. Ya, jadi saya rasa yang pertama yang penting sekali itu kita harus bisa menghargai usaha setiap orang, mau besar mau besar Mau dan kecil. kecilnya ya kontribusinya di dalam kegiatan tersebut. Saya rasa kita harus tetap memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Bahkan kalau bisa kita siapkan semacam penghargaan kecil-kecilan lah ya, seperti sertifikat penghargaan atas kerja kerasnya. Sebenarnya itu yang bisa menarik semangat bagi teman-teman pengurus. Nah, selain itu yang paling penting sekali teman-teman Podnet itu dalam berorganisasi diusahakan bahwa setiap pengurus itu mendapatkan benefit yang pantas bagi dirinya. Iya. Karena sebenarnya itu keluh kesah yang dirasakan setiap pengurus insya Allah terbayarkan ketika dia mendapatkan ilmu yang banyak juga kan dari himpunan itu sendiri. Benar-benar jangan sampai anggotanya pikir tidak ada benefit yang didapatkan, betul. jadi saya santai-santai aja begitu. Intinya seperti itu, kami upayakan untuk membuat program yang sifatnya timbal balik, memberikan dampak ya, begitu. Kurang lebih seperti itu kalau. Oke, mungkin Kak, selama ini kan Kak Asman tadi saya dengar sudah pernah mengikuti himpunan Himatika ini 2 tahun sebelumnya ya. Betul. Sebagai anggota atau pengurus inti lah ya. Dan mungkin bisa nggak sih Kak Asman memberikan saran kepada mahasiswa baru kita nih yang ingin aktif di himpunan begitu? Ya, begini. Untuk adik-adikku ya, yang ingin gabung ke himpunan ya begitu ya, secara khusus Himatika lah ya. Ya, jadi kalau saran saya kita tidak bisa semacam berfokus pada satu aspek. Contoh, kita fokus di akademik begitu, kita juga fokus di organisasi. Kalau bisa itu kita seimbangkan, karena kenapa? Terdapat sesuatu atau pelajaran yang di akademik itu yang kita dapatkan di akademik tapi kita tidak dapatkan di himpunan. Oh ya, yang belum tentu kita dapatkan di akademik begitu ya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua yang kita pelajari di akademik atau di perkuliahan lah ya, kita dapatkan di bagaimana ya, di himpunan begitu. Oh iya, maksudnya tidak semua hal-hal yang di ruang kuliah bisa kita dapatkan di himpunan, di organisasi begitu. Di organisasi. Ya. Saya juga salut ya kepada adik-adik yang ingin masuk himpunan. Saya bilang sebenarnya bagus. Karena kenapa? Untuk peningkatan soft skill sebenarnya itu lebih banyak di himpunan. Kalau saya rasa, saya juga telah merasakannya ya 2 tahun kemarin. Dan kenapa saya juga termotivasi untuk jadi ketua, karena saya ingin menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti biasanya sih Kak, kadang mahasiswa ikut organisasi atau himpunan karena dia mau belajar public speaking. Ya betul, itu salah satunya ya. Mungkin itu yang bisa didapatkan di himpunan namun tidak bisa didapatkan di perkuliahan. Ya. Oke, terus bagaimana sih Kak Asman melihat peran himpunan atau peran Himatika dalam mendukung akademik? Jadi sebenarnya untuk peran himpunan terhadap akademik itu sudah kita tuangkan dalam bentuk program. Insya Allah bisa berjalan nantinya. Jadi kita punya program yang namanya MSC, Mathematics Study Club, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa kegiatan seperti workshop, diskusi belajar, yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman pengurus dan adik-adik yang ingin gabung nanti di Prodi Matematika. Ya, jadi untuk adik-adik siswa-siswi ya kelas 3 SMA, jangan takut masuk matematika. Karena kenapa? Kita juga di sini punya wadah untuk membantu adik-adik nantinya untuk belajar dasar-dasar matematika sebelum
lanjut ke jenjang selanjutnya, maksudnya materi-materi yang lebih tinggi di perkuliahan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu sangat menunjang akademik ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin seperti saya nih dari jurusan TKJ yang sangat bertimbal balik dengan matematika itu, dan sangat terbantu kalau ada namanya study club atau betul. semacam begitu. Oke, mungkin Kak, kita kan sebagai makhluk sosial nih, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tentunya Himatika juga tidak bisa berdiri atau tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Betul. Bagaimana sih kolaborasi himpunan ini, Himatika ini dengan dosen atau staf yang ada di fakultas begitu? Jadi perancangan program kerja kami di himpunan itu juga sudah melalui saran-saran dari dosen dan stafnya. Jadi untuk kolaborasi ini akan lebih mudah ke depannya insya Allah, karena kita punya program yang jelas melibatkan elemen-elemen dalam prodi Himatika, bahkan prodi matematika, bahkan itu bisa meluas ke fakultas kita di MIPA. Jadi kita spill sedikit programnya, salah satunya itu adalah tadi MSC juga. Ya bisa kita bisa kolaborasi dengan dosen untuk pelatihannya begitu. Kita juga punya program Bina Akrab. Dalam artian Bina Akrab itu kita berkumpul lah ya dalam satu tempat untuk sharing session begitu tentang pengalaman yang insya Allah bisa memberikan atau menambah wawasan atau ilmu, baik itu dari dosen kepada mahasiswa, bahkan mahasiswa juga bisa mengeluarkan keluh kesahnya di depan dosen di situ. Itu akan menjadi keseruan tersendiri ya dalam kegiatan begitu. Untuk kolaborasi ya. Dan tentunya tetap menjalin silaturahmi antara dosen dan mahasiswa dan staf sebagainya. Oke, mungkin Kak spesial nih Kak Asman bisa melihat ke kamera ke teman-teman sobat Podmed. Bisa menyampaikan nih apa harapan Kak Asman kepada pengurus himpunan matematika di masa yang mendatang? Ya, yang tentu saja ya bagi pengurus-pengurus himpunan kedepannya tetap konsisten, dan saya harap itu bisa lebih baik dari kepengurusan saya, karena sejujurnya memang segala program atau yang kami laksanakan sebelum-sebelumnya walaupun memang masih kurang maksimal, itu perlu memang dilakukan evaluasi berikutnya, direfleksi terus secara terus-menerus sehingga itu bisa menimbulkan sebuah peningkatan ya, bahwa ternyata ini yang kurang kemarin, kita perlu perbaiki ke depannya. Ya intinya tetap konsisten, jangan tetap jaga nama baik Himatika lah ya begitu. Lebih-lebih nama baik Civitas Akademika begitu. Kurang lebih seperti itu saja. Oke. Terus nih Kak, kan biasanya terkadang ada program kerja yang tidak terjalankan sesuai rencana gitu. Terus bagaimana Kak Asma menghadapi masalah tersebut? Ya jadi untuk menyikapi hal tersebut pasti seperti yang saya katakan tadi, kita harus refleksi dulu, mengevaluasi. Nah sebenarnya apa kendala, mengapa kegiatan sebelumnya tidak terlaksana. Nah setelah kita ketahui apa kendala yang sebenarnya, kita merencanakan dulu rencana aksinya toh. Nah setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, baru kita buat planningnya untuk tindak lanjutnya begitu. Saya rasa insya Allah itu bisa diterapkan jika terjadi memang situasi di mana program kerja tidak berjalan, karena memang untuk saat ini alhamdulillah program kerja ya alhamdulillah berjalan begitu, karena memang baru sebulan kan ya dalam masa jabatan saya begitu. Itu saja itu menurut saya yang harus saya siapkan untuk menyikapi ketika terdapat program yang tidak sesuai rencana begitu ya. Jadi gini Kak, kan Kak Asman tadi kan sudah seperti yang disampaikan di Alvia tadi sudah bergabung di himpunan mahasiswa matematika 2 tahun yang lalu, sudah menjadi pengurus inti. Betul, dan sekarang menjadi ketua himpunan lagi nih. Alhamdulillah ya. Terus bagaimana sih cara Kak Asman menyeimbangkan antara akademik dan organisasi? Kan takutnya jika kalau kita fokus banget nih di organisasi atau himpunan, takutnya nilai mata kuliah kita jadi tidak sesuai yang kita harapkan, atau bisa saja dapat C atau segala macamnya. Ya betul.
Oke. Jadi eh, kalau saya secara pribadi, cara saya mengelola waktu antara tanggung jawab akademik dan organisasi, apalagi saya sekarang sudah menjadi ketua ya. Ketua Ya, himpunan. eh, secara pribadi memang untuk sekarang saya mungkin lebih mudah karena kenapa? Saya juga sudah berada di semester-semester akhir begitu ya, sudah sedikit beban kuliah lah istilahnya. Nah, tetapi untuk teman-teman pengurus, eh, mungkin saya punya sedikit tips bahwa gunakan KI itu himpunan untuk bisa mempermudah tugas-tugas lah ya, tugas-tugas akademik begitu. Makanya beberapa program yang kami tuangkan itu bisa menunjang ya begitu Akademik. ya, kita kolaborasi di situ. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Sebenarnya perlu memang kita punya keahlian atau keterampilan manajemen waktu di situ. Karena sekarang itu mungkin jadi kendala terbesar ya di organisasi. Itu terlalu kayak bukan buang-buang waktu juga, tapi ingin saja tidak efisien waktu yang digunakan sekarang. Oh, ya. Bahasa gaulnya apa itu? What? Eh, apa ya? Jam karet ya, jam karet Jam ya. Nah karet. itu. Ya. Itu sebenarnya yang jadi kendala terbesar Kendala saat ini. terbesar. Banyak waktu yang terbuang sehingga uh, muncul lagi masalah yang baru. Yang sudah dirancang Ya, baik-baik terganggu dengan jam karet itu ya tadi ya begitu. kan. Terus gini nggak? Apa sih langkah-langkah yang bisa diambil himpunan mahasiswa matematika untuk memperkuat jaringan antara alumni begitu? Iya, jadi salah satu cara yang bisa memperkuatlah hubungan silaturahmi dengan alumni. Alumni. Ya, salah satunya pasti kita harus tetap koordinasi kepada para alumni kita mengenai kegiatan-kegiatan ya, atau dengan kata lain juga kita melibatkan kalau bisa alumni dalam segala bentuk program kita. Nah, kita punya program Bina Akrab, kita bisa di situ ya, kita bisa libatkan menjalin silaturahmi dengan alumni-alumni begitu. Begitu pula di MSC kita bisa mengundang para alumni-alumni kita untuk memberikan pelatihan lah ya, pengembangan akademik, pengembangan soft skill. Sebenarnya banyak cara, tetapi itu yang mungkin saya pikirkan saat ini untuk menjalin kerjasama dengan para alumni-alumni matematika begitu. Kita tuangkan dalam bentuk program, kurang lebih seperti itu. Tentunya kita tidak boleh terputus silaturahmi Ya, antara betul. alumni ya, tetap berkoordinasi Ya, dengan mereka. jelas. Oke. Nanti nggak mungkin bisa melihat ke kamera lagi. Mungkin bisa disampaikan nih pesan kepada seluruh pengurus himpunan mahasiswa matematika spesial. Ya, kepada seluruh pengurus matematika tetap semangat, jangan malas-malas dalam mengurus matematika karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita ini satu lah ya, tidak ada kesenjangan yang berarti di antara kita. Jabatan hanyalah sebuah kata untuk membedakan toh, itu hanya untuk jalur koordinasi saja sebenarnya, tanggung jawabnya juga toh. Tetap semangat, konsisten, insya Allah program-program yang kita rencanakan akan berjalan dengan maksimal ketika kita bekerja sama begitu. Untuk tentu saja juga jangan pernah tinggalkan kuliahnya, jangan terlalu terfokus pada organisasi juga, kurang baik juga kalau terlalu fokus ke organisasi, begitu pula sebaliknya. Karena seperti yang saya katakan tadi kan, bahwa terdapat memang pembelajaran tidak ada dalam bangku perkuliahan, terdapat pada himpunan begitu pula sebaliknya. Tidak semua yang kita dapatkan di himpunan ternyata terdapatnya di kelas gitu, di akademik begitu. Intinya kita berusaha untuk menyeimbangkan, karena ya begitu, kita berusaha untuk tidak mencederai salah satunya begitu. Tetap aktif di organisasi, Ya. namun tidak lupa dengan akademik itu Betul tersendiri. Terakhir nih di menit-menit terakhir, mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman sobat PODMED pada hari ini. Ya, tentu saja terus ikuti program PODMED ini, karena PODMED ini merupakan platform yang diselenggarakan ya oleh Himpunan Mahasiswa Matematika, di mana ini PODMED ini tujuannya untuk bisa berbagi pengalaman ya, sharing ilmu, sharing ilmu,
wawasan, eh, pasti berkaitan dengan pendidikan dan soft skill lainnya. Nah, jadi saya juga punya pantun untuk sobat podcast Oke. sebenarnya ini. Oke. Nah, Apa tuh? ya jadi saya punya pantun untuk sobat podcast yang berada di luar sana. Oke. Jalan ke pasar membeli almet, Cakep. pulangnya keburu maghrib. Cakep. Kepada seluruh sobat Podmed, jangan lupa like dan subscribe. Ya, sobat Podmed, jangan lupa subscribe ya. Oke, makasih ke atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berdiskusi tentang himatika ini. Ya. Terima kasih juga untuk pantunnya. Ya, terima kasih banyak juga ya atas wadahnya bisa memberikan sedikit pengalaman begitu untuk para pengurus kita ke depannya. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi itulah Sobat Podmed. Tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika. Mungkin sampai sini saja. Sampai jumpa di episode 4. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks.